Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Sekarang kita akan masuk ke bab baru, saudaraku seiman, hukum campur tangan ayah dan saudara dalam mahar wanita. Tentu ada sebagian ayah atau sebagian orang tua, termasuk apalagi kalau ibu ikut campur dalam masalah ini. Mereka menjadikan anak itu sebagai sumber income. Dan ini keliru sekali. Ya, ini sangat keliru. Mereka tidak akan menikahkan anaknya kecuali harus bayar sekian puluh juta, sekian ratus juta. Dan ternyata anaknya pun tidak menikmati masalah itu. Tapi orang tuanya menjadikan sebagai sumber income. Dan ini keliru. Setiap orang tua ayah dan ibu harusnya berpikir nilai pahala yang dia dapatkan dengan menikahkan anaknya. Karena anak itu sendiri sebelum menikah sudah menjadi sumber amal jariah buat dia. Tambah lagi setelah menikah, maka berarti akan sangat terbuka ya, pintu pahala. Kalau Anda punya anak perempuan, dia berkhidmat dengan suaminya, maka orang tuanya panen semua pahala khidmat dengan suaminya itu. Begitu juga kalau Anda punya anak laki-laki, apapun yang diberikan kepada istrinya dari nafkah, dari perhatian, dari biologis, Anda juga panen pahala sebagai orang tua yang menjadi penyebab anak menikah. Plus lagi kalau mereka sudah punya keturunan, cucu Anda, cicit Anda, maka semua itu akan menjadi sumber pahala yang sangat besar. Itu harus menjadi skala prioritas pemikiran setiap orang tua. Dan bukan mereka jadikan ini sebagai ajang justru untuk mendapatkan uang. Ya. Ini kita sayangkan sekali. Dan ada sebagian orang tua bahkan yang menjadikan ini seperti sebuah tradisi, baik keluarga ataupun suku, di beberapa wilayah di Indonesia yang kami ketahui. Jadi ditanamkan kepada anaknya, kakak kamu itu kemarin dilamar dengan 30 juta. Maka kamu sebagai adik harusnya 40 juta. Kamu adiknya lagi harus 50 juta. Sekarang bukan zamannya lagi seperti dulu. 3 tahun yang lalu sekarang sudah harus 70 juta. Sekarang sudah harus begini dan begitu. Akhirnya yang datang mungkin ada orang-orang soleh yang layak menjadi suami buat anak-anak kita. Ya, ataupun menjadi anak mantu yang baik. Karena dia beriman kepada Allah Azza wa Jal. Jadi wali-wali Allah. Lalu kemudian mereka mundur karena tidak mampu untuk membayar uang yang begitu besar. Dan beberapa bab yang lalu juga sempat kita singgung bagaimana seharusnya orang tua itu justru terlibat dalam pembiayaan kalau perlu yang dibutuhkan oleh pernikahan anaknya. Jadi dia mencari anak mantu yang baik, kemudian orang tua membantu anaknya agar bisa melaksanakan pernikahan tersebut ya, sebagai bentuk sedekah yang baik kepada anaknya. Kita akan bacakan apa yang ditulis oleh Syekh Abdullah ya. Beliau mengatakan, hukum campur tangan ayah dan saudara dalam mahar wanita. Itu judulnya. Lalu isinya adalah, seorang ayah tidak boleh turut campur dalam mahar putrinya. Demikian juga seorang saudara dalam mahar saudarinya. Kecuali bila si putri atau saudarinya itu memberi persetujuan dari lubuk hatinya. Adapun orang yang memang tidak memiliki rasa malu atau tidak memiliki rasa takut sedikit pun, lalu ia mengambil harta milik putri atau saudarinya itu, maka hukumnya adalah haram. Haram, tidak boleh dijadikan sebagai tabungan, pendapatan pribadi. Ya. Mengambil harta dengan mengandalkan kekuasaan dan kemampuan mengintimidasi adalah haram sekali. Dalilnya adalah berbagai nas dari kitabullah, dari Al-Quran, dan sunnah Rasulullah SAW yang melarang mengambil harta orang lain kecuali dengan kerelaan pemiliknya. Seperti misalnya firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 29. Yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Al-ayah. Yang artinya, hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Ya. Jadi ayat ini jelas sekali bahwasanya tidak boleh memakan harta orang secara zalim, dimulai dari orang-orang terdekat kita. Mengambil harta pasangan misalnya, tidak boleh Anda sebagai istri lalu merasa ini kan suami saya, pendapatan dia punya saya semua. Itu keliru. Hak Anda adalah nafkah. Apa yang membuat roda kehidupan bisa berjalan pada hari itu, dan kewajiban suami harian. Bukan bulanan. Kalau ada suami yang memberikan Anda nafkah dari awal bulan untuk 1 bulan ke depan, ini sedekah yang luar biasa dari beliau. Harusnya beliau cuma memberikan hari itu. Itu kewajibannya. Besok beliau meninggal, tidak ada lagi kewajibannya. Jadi kalau dia sudah kasih di awal bulan, tanggal 1 misalnya Januari,
Tanggal 2 Januari dia meninggal, berarti sudah ada lebih nafkah yang dia berikan sampai akhir bulan kepada Anda. Padahal itu bukan kewajiban dia. Jadi bukan semua income suami. Itu penting. Begitu juga sebaliknya suami. Tidak ada hak Anda untuk mengambil warisan si istri misalnya. Atau tabungan dia. Dengan alasan memakai untuk modal. Kecuali dengan keridoannya memang dia mau memberikan. Seperti kasus pernah istri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum ajma'in. Beliau ingin mengeluarkan dari hartanya. Kemudian beliau menanyakan kepada Abdullah bin Mas'ud. Kira-kira saya berikan kepada siapa? Kata Abdullah bin Mas'ud, kenapa jauh-jauh cari orang? Saya orang tidak mampu. Istrinya kebetulan orang kaya, sementara Abdullah bin Mas'ud orang miskin gitu. Maka, dan dia tentu sudah, istrinya sudah meridhokan tentang masalah, menerima tentang keadaan Abdullah bin Mas'ud. Artinya, mungkin dia memberikan nafkah semampunya gitu ya. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, kenapa jauh-jauh? Kenapa gak kasih ke saya? Kata istrinya, kalau begitu coba tanyakan kepada Nabi SAW tentang hukum istri memberikan pada suami. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, engkau lah yang datang bertanya. Karena ini permasalahanmu gitu. Maka istrinya pun datang ke Nabi SAW dan menanyakan. Lalu kata Nabi SAW, boleh tentunya. Dan itu sebuah sedekah yang sangat baik diberikan kepada suami. Tapi itu keridoan dari dia. Begitu juga orang tua pada anak. Tidak boleh kita menunggangi kekuasaan sambil mengatakan, oh kamu kan sudah banyak tabungannya. Sini serahkan kepada saya semua. Saya kan ayah, saya kan ibu. Nggak boleh ini. Ya. Kita bisa zalim kepada anak-anak kita. Jadi harus dengan keridhaan dia. Harus dengan keridhaan dia. Kecuali ada satu keadaan di mana misalnya orang tua itu sangat membutuhkan. Dan dia tidak bisa lagi. Dia terdesak. Kalau dia tidak meminta atau mengambil harta dari anaknya, maka mungkin dia akan mati kelaparan di hari itu. Seperti kasus terjadi pernah ada seorang sahabat mengeluhkan tentang kedatangan ayahnya ke rumahnya. Di saat dia tidak ada. Dan meminta uang harta dari istri dia gitu. Maka Nabi SAW mengatakan, anta wa madika li abik. Kamu dan hartamu milik ayahmu. Artinya kondisi ayahmu mendesak untuk itu. Tapi bukan berarti si ayah sewenang-wenang mengecek setiap hari atau setiap bulan rekening anak ataupun si ibu lalu kemudian memaksa untuk mengambil harta yang ada di sana. Walaupun Anda posisi sebagai orang tua. Jadi dia akan menjadi halal harta-harta ini kalau pemilik hartanya sendiri ridho dengan itu. Masuk dalam masalah ini adalah mahar. Yang membuat perempuan tersebut nanti jadi halal untuk digauli atau dinikahi oleh calon laki-lakinya, gitu, atau calon suaminya. Lalu kata beliau dalam khutbatul wada, atau maksudnya khutbah Nabi SAW yang terakhir di musim haji. Haji pertama dan terakhir Nabi SAW. Nabi SAW mengumumkan bahwa harta dan kehormatan kaum muslimin haram untuk diusik. Tidak boleh kita sengaja membuat cara, merekayasa cara, ya, dan seakan-akan orang tidak tahu untuk mengambil harta seorang muslim. Ingat, dimulai dari orang terdekat. Tidak boleh seorang istri sengaja ya, membuat sebuah program yang tidak ada dan tidak perlu, lalu mendesak suaminya mengatakan, saya harus keluarkan ini, saya harus ambil begini, ada perawatan ini, padahal sebenarnya dia bohong. Sebenarnya tidak ada. Itu tidak dilakukan. Dia hanya ingin menabung uang. Ini akan semua dipertanggungjawabkan depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa. Atau seorang suami, dia berbohong mengatakan misalnya, saya lagi nggak ada pekerjaan. Maka sepertinya tabungan kamu kan masih ada. Ya. Coba dikeluarkan dulu untuk kebutuhan rumah. Padahal sebenarnya dia punya. Dan itu kewajiban dia. Ini tidak boleh. Ya. Ini tidak boleh. Atau seorang orang tua yang sebenarnya dia punya income, tapi dia tahu anaknya punya pendapatan, maka dia mengambil saja harta anaknya, gitu kan? Ada beberapa kasus begitu. Seorang ibu dia punya suami, hidupnya sudah cukup, tapi dia tahu anaknya ini punya pekerjaan yang baik, anak laki-lakinya, maka dia mengganggu income anak laki-lakinya, sehingga nafkah untuk istri dan anak-anaknya itu terganggu. Ya? Dan ini dikeluhkan oleh anak mantunya perempuan. Kami sampai terganggu sekali. Sampai kebutuhan dasar pun tidak bisa karena selalu ibunya suami ini mengambil harta suami. Bagaimana hukumnya? Nah, ini semua kan kezaliman gitu. Tidak boleh sama sekali. Itu juga anak pada orang tua, tahu orang tua tidak mampu. Dia mampu tapi dia berbohong mengatakan saya tidak punya harta. Orang tuanya butuh bantuan untuk bayar rumah sakit segala macam, dia tidak bisa. Nah, ini semua ya bisa masuk dalam hal-hal yang diharamkan. Kata beliau dalam khutbatul wada atau khutbah Nabi, ini dikenal dengan khutbah perpisahan ya.
Khutbah maksudnya, khutbah wada perpisahan. Karena disebutkan dengan istilah ini pada saat itu Nabi SAW haji pertama dan terakhir beliau, karena setelah pulang haji beliau meninggal dunia atau wafat tentunya ya. Nabi SAW mengumumkan bahwa harta dan kehormatan kaum muslimin haram untuk diusik. Seseorang diharamkan mengambil harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hati pemiliknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa atun nisaa saduqatihinna nihla. Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan faquluhu hani'an mari'a. Berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Lalu jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah atau ambillah pemberian itu sebagai makanan dalam kurung ya, yang sedap lagi baik akibatnya. Ya, jadi seorang laki-laki yang melamar juga dia harus bukan tertekan memberikan mahar, tapi dia memberikan dengan kerelaan dirinya. Ya, kalau ada penentuan nilai tertentu bisa saja, tapi dengan syarat memang itu dibutuhkan atau memang ya, sesuai kadarnya normal gitu, kadarnya normal. Ya, bukan dibuat-buat, Maka ini harus dengan kerelaan. Begitu juga pada saat setelah diberikan mahar, ternyata si istri mengatakan, ini ada mahar kemarin diberikan, sekian, kayaknya ada lebih, kita pakai sama-sama aja, mungkin kita bisa bayarin cicilan rumah, atau kendaraan, atau kita pakai safar umroh misalnya. Maka itu dengan kerelaan semua itu dibolehkan. Ini yang Allah tekankan dalam ayat ini. Tapi secara garis besar, di sini dilarang mengambil harta seseorang tanpa keridhaannya. Ya. Masuk dalam di sini masalah mahar tadi, masalah mahar. Kata beliau, Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan para suami untuk memberikan mahar kepada istri-istri mereka. Sementara bila si istri memberikan kelonggaran dan toleransi dengan hanya menerima sebagian mahar saja misalnya, haruslah dengan kerelaan hatinya. Yakni harus betul-betul rela. Dalam hal ini, suami sekalipun tidak memiliki dispensasi. Juga ayah, saudara, ataupun itu kesemuanya dalam hal ini sama saja. Yakni tidak boleh turut campur atau mengambil mahar tersebut. Ya, ini hal yang mesti dititik beratkan. Kalau Anda bertanya, lalu kira-kira siapa yang menentukan mahar? Maka boleh didiskusikan antara pihak mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Kalau orang tua, wali wanita, orang tua, kedua belah pihak berdiskusi, berdialog dan mengembalikan setelah itu kepada kedua calon mempelai dan mereka setuju, nggak ada masalah. Yang penting intinya semua dengan kerelaan hati. Dan tentu ini relatif ya. Relatif, tidak ditentukan jumlah secara khusus. Tidak ditentukan jumlah secara khusus. Tetapi di sini ada penekanan tentang kerelaan. Ya, dan ini juga tergantung kondisi dan keadaan. Misal contoh, di satu komunitas keluarga kaya, ya, baik mempelai laki-laki atau mempelai perempuan, tentu bagi mereka misalnya, karena mereka punya puluhan miliar rupiah, bagi mereka memberikan mahar dengan 1 miliar misalnya, ya, itu kecil. Ada yang menikah dengan memberikan mahar uang cash 1 miliar, ada yang memberikan emas batangan, ada yang memberikan apartemen, 1 unit rumah, 1 unit mobil. Maka itu bagi mereka tidak ada masalah karena memang itu di pandangan mereka normal. Dan ini tidak bisa ditarik tolok ukurnya kepada orang yang menengah misalnya. Menengah misalnya mereka misalnya memberikan mahar dengan misalnya uang 5 juta rupiah, ya, atau 20 juta rupiah misalnya. Ini menengah, ya. Mungkin dengan dia menambahkan emas sekian gram misalnya. Ada ke bawah beda. Dia hanya mampu memberikan seperangkat alat sholat misalnya. Tidak ada uang, gitu kan? Atau dia memberikan sebagian uang kecil, ya mungkin cuman 1 juta rupiah, 2 juta rupiah untuk menghalalkan. Yang jelas teman-teman sekalian, dalam masalah mahar ini juga perlu kita mengingat bahwasanya wanita yang paling sederhana maharnya, dialah yang paling banyak berkahnya. Karena ini bukan transaksi jual beli. Tapi ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah hanya memberikan syarat itu saja. Salah satu syarat pernikahan adalah adanya mahar. Dan ini ditentukan sesuai dengan keridhaan diri. Jadi orang juga calon mempelai laki-laki memberikan dengan kerelaan dia, ya. Calon mempelai perempuan juga yang menerima dengan kerelaan, supaya semuanya ini penuh dengan berkah. Ya. Jadi bukan
Seorang laki-laki akhirnya memaksakan diri bekerja luar biasa setengah mati karena memang dia tidak bisa nikahi wanita yang dia sukai kecuali harus memberikan mahar sekian dan sekian. Nah ini jadi masalah tersendiri. Ya, subhanallah banyak sekali di lapangan kita temukan orang yang menikah teman-teman sekalian dengan mahar yang sederhana itu bahagia sekali rumah tangga mereka dibandingkan orang yang memaksakan diri berlebihan dan baru berjalan beberapa waktu sudah terjadi perceraian. Ya. Jadi ini perlu digarisbawahi bahwasanya ini bukan transaksi jual beli tapi ini adalah ibadah dan kita menjalankan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dalam memberikan mahar kepada kaum wanita. Baik teman-teman sekalian, kita kembali membaca apa yang ditulis oleh Syekh Abdullah berhubungan dengan tidak bolehnya atau haramnya campur tangan ayah sebagai wali dalam mahar wanita. Demikian pula campur tangan saudara terhadap mahar saudarinya. Ya, atau siapapun yang menjadi wali ya di sini. Jadi mereka tidak boleh menjadikan sebagai ajang bisnis, tapi ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kalau Anda menjadi penyebab terjadinya satu perbuatan kebaikan, maka Anda akan panen pelaku atau orang-orang yang melaksanakan kebaikan tersebut. Misalnya Anda jadi penyebab dan Anda mudahkan pernikahan, transaksi jual beli, ya, apa saja, ya, silaturahim keluarga, memperbaiki hubungan yang retak sehingga menjadi baik lagi, maka semuanya itu akan membuat Anda panen pahala yang sangat melimpah setelah itu tentunya ya, setelah mereka atau terjadi perbaikan-perbaikan. Nah ini poin yang harus menjadi inti pemikiran setiap orang yang ingin menjadi atau meraih pahala dari perbuatan baik yang dia tunjukkan atau dia menjadi penyebabnya. Di antaranya pernikahan anak di sini. Dan tidak boleh sekali lagi seseorang menunggangi keadaan-keadaan seperti ini untuk mengambil faedah-faedah. Ya, tentu ini masalah bahasanya panjang ini. Kata beliau, sementara yang biasa dilakukan oleh sebagian orang yang bercita-cita rendah, lagi tamak hati dengan mengambil mahar-mahar milik saudari atau kerabatnya. Ini jelas perbuatan haram menurut syariat. Ini menunjukkan betapa kerdilnya jiwa dan betapa diri mereka kosong dari kehormatan sehingga pemiliknya menjadi hina dan dina. Ya, karena semua harus dinilai dengan duit, semua harus dinilai dengan uang. Maka ini susah. Setiap kali ketemu orang yang dia pikir, saya dapat keuntungan apa dari orang ini secara finansial. Jadi tidak ada pikiran tentang masalah ukhrawiyahnya. Padahal kita harus dahulukan ukhrawiyah, urusan dunia itu cuma nyusul. Ingat, siapa yang mengejar akhirat, dunianya ikut. Dan siapa yang mengejar dunia, akhiratnya luput. Ya. Kata beliau, mereka telah memakan uang haram dan batil. Mereka seolah memberitahukan sendiri bahwa hati mereka itu keras. Ya. Karena wanita adalah makhluk yang lemah jiwa dan akalnya. Maka seyogyanya ayahnya menjaga jangan sampai perasaannya terusik atau hatinya terluka. Karena ia akan keluar dari rumah orang tuanya ke rumah sang suami. Ia akan pindah dari keluarganya menuju keluarga suaminya. Saat pertama kali pindah bisa jadi perasaannya masih sungkan. Dan bisa saja juga si suami sekarang merasa, oh waktu saya mau nikah ini saya dipaksa nih harus bayar sekian. Maka mungkin ada orang yang juga kurang imannya ya, atau belum terlalu kenal tentang masalah keislaman dan agama. Akhirnya mereka justru membalas dendam ke istrinya sekarang karena perbuatan orang tua si wanita tadi. Nah, ini jadi masalah. Kata beliau, karena itu Allah Azza wa Jalla memperhatikan kondisi hatinya dengan memberinya hak menerima mahar sebagai kompensasi dari kenikmatan yang dia akan berikan kepada suaminya, di samping suami juga akan memberikan kenikmatan buat dirinya. Itu sungguh merupakan rahmat dari Allah Azza wa Jalla kepada kaum wanita yang lemah. Orang yang bercita-cita tinggi pasti akan mengikuti ajaran Robnya. Di sini tentu kala ikhwah dan para akhwat kita jangan tersinggung dengan dikatakan kaum wanita yang lemah. Maksudnya di sini bukan lemah secara fisik ya, tapi kondisi yang membuat dia kondisinya lemah. Sebelum nikah dia bergantung pada ayahnya. Setelah menikah dia bergantung pada suaminya. Ya, jadi ini harus betul-betul ya diletakkan pada tempat yang tepat. Makanya Allah menjaga hak mereka. Orang-orang yang bercita-cita tinggi pasti akan mengikuti ajaran Robnya. Hati mereka yang penuh kemuliaan tentu akan mendorongnya untuk memberikan tambahan finansial kepada istrinya selain dari mahar yang telah ia berikan tersebut. Maksudnya setelah dia menikah, kalau misalnya pun ya seorang laki-laki itu ridho dengan pemberian maharnya dan dia juga puas dengan pelayanan suami istrinya, maka dia akan memberikan tambahan tentunya.
Ya. Jadi nggak perlu ada pemikiran masalah keuntungan di atas pernikahan tersebut. Ini murni ibadah. Di paragraf terakhir beliau mengatakan Allah Azza wa Jalla mewajibkan kepada suami untuk menafkahi istrinya. Juga memberikan kompensasi karena wanita akan lebih banyak tinggal dalam rumah dan berkonsentrasi penuh dalam rumah tangga. Ini potongan penting ya. Jadi Allah Azza wa Jalla setelah menikah, mengizinkan pernikahan seorang laki-laki kepada wanita, tentu mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjamin si wanita tadi. Oleh karena itu, ayahnya harus memikirkan masalah ini. Ini anak mantunya nanti akan menjadi penjamin terhadap anaknya. Dia tidak boleh sengaja membuat si anak mantu laki-laki ini terdesak di awal pernikahan sehingga harus mengeluarkan uang banyak dan nanti dia bisa tanda kutip dendam pada anak perempuannya. Sisi yang lain, kalau dia misalnya berpikir sekarang saya minta mahar besar supaya saya kasih kepada anak perempuan saya misalnya. Siapa tahu nanti ada apa-apa dengan suaminya, dia sudah punya cadangan. Ini pemikiran yang negatif. Pernikahan belum berjalan sudah berpikiran negatif. Anda harus berpikir positif bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan para suami untuk menafkahi istrinya. Artinya, pindah dari rumah Anda ke rumah suaminya, maka keadaannya minimal sama, ya, pemberiannya makan, minum, atau bisa lebih daripada apa yang Anda berikan. Sebagaimana juga Anda dan saya dan beberapa orang suami tentunya yang merasa memang pelayanan istrinya baik segala macam, mereka tidak akan perhitungan dari sisi finansial. Karena Allah Subhanahu wa taala meringankan hati setiap laki-laki untuk selalu ingin memberikan yang terbaik pada pasangannya, terutama memang yang berkhidmah dengan cara baik atau melayani dengan cara baik, dengan santun. Jangan juga menjadi seperti umumnya atau adanya kaum wanita yang kurang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, malah kasar dengan suaminya. Kadang-kadang bahkan minta nafkah itu dengan cara seperti orang yang sedang menagih hutang. Ya. Ingat ya besok tanggal 1. Baik. Kenapa enggak? Sebenarnya sama, tapi retorikanya berbeda. Misalnya mengatakan, Alhamdulillah, jazakallahu khairan, semoga Allah balas kebaikan untukmu suamiku. Selama ini sudah 2 tahun, 3 tahun selalu dinafkahi. Dan selalu rutin, Masya Allah, on time di tanggal 1. Sehingga saya dan anak-anak selalu mendapatkan kebutuhannya. Semoga Allah balas dengan kebaikan dan Allah lapangkan rezekinya. Tanpa harus mengingatkan besok tanggal 1. Membaca itu saja suami sudah mengatakan, oh iya, dia lihat tanggal di mejanya, meja kerjanya, oh ternyata sudah tanggal akhir bulan nih, besok. Maka dia teringat untuk memberikan nafkah tersebut. Itu kan hal yang baik, hal yang positif. Ya. Jadi suami akan lebih sungkan dan lebih santun dengan istri yang mengetahui atau menggunakan retorika yang baik. Ya, dibandingkan nanti dia ditekan dengan kata-kata yang kasar. Memang kalau ibumu itu, ya, lebih kau perhatikan. Memang kalau ponakanmu, memang kalau keluargamu. Padahal sebenarnya ujungnya mau minta uang orang gitu. Kenapa tidak dengan santun, dengan baik, dengan ramah, ya, akhlak yang baik, membahasakan dengan santun, mendoakan dulu kebaikan, itu adalah hal yang positif, ya. Allahu a'lam. Kemudian beliau mengatakan, saya kembali membacakan paragraf terakhir, Allah Azza wa Jalla mewajibkan kepada suami untuk menafkahi istrinya, juga memberikan kompensasi karena wanita akan lebih banyak tinggal dalam rumah dan berkonsentrasi penuh dalam rumah tangga. Ini penting. Berarti Anda kalau sudah berstatus istri, apalagi berstatus ibu, maka target utama rumah tangga Anda. Bukan karir-karir di luar rumah. Ya. Dan bukan semuanya dilimpahkan kepada PRT. Sehingga Anda berharap anak Anda menjadi hafidh Quran, orang soleh dan soleh, tapi di tangan PRT. Itu bisa dikatakan kecil sekali persentase keberhasilannya gitu. Itu juga rahmat lain yang Allah berikan kepada wanita. Maksudnya suaminya memberikan nafkah dan juga diberikan, masuk dalam nafkah itu tempat tinggal. Ya. Karena dia akan lebih banyak konsentrasi di rumah. Kesimpulannya, mahar seorang wanita itu haram untuk dimakan orang lain. Bahkan dianggap harta rendah, hina, kezaliman, dan kemungkaran. Walaupun oleh ayahnya sendiri sebagai wali atau saudaranya bila memang ayahnya sudah tidak ada yang menjadi walinya. Jadi ini adalah pendapatan yang haram. Kita akan lanjutkan nanti pertemuan akan datang insya Allah dengan beberapa catatan dan peringatan atas pelanggaran dalam akad nikah dan pesta perkawinan. Namun di kali ini insya Allah kita akan coba menambahkan informasi tentang bahayanya mengkonsumsi harta yang haram. Dan kita akan insya Allah saya akan coba baca dari buku yang lain. Yang ditulis Syekh Abdullah bin Sa'ad Al-Falih
akibat makanan yang haram. Itu akibat makanan yang haram. Dan ini sesuatu atau buku yang sangat unik ya, kalau bagi saya. Buku yang kecil tapi memiliki bobot yang sangat luar biasa gitu ya. Bagaimana beliau menyimpulkan tentang pendapatan-pendapatan haram ini dalam sebuah buku kecil ya, yang memang butuh untuk dibahas gitu. Bermula daripada beliau mengangkat surah Al-Mu'minun ayat 51, di mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita hanya mengkonsumsi dan mencari pendapatan halal saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Al-ayah. Wahai para rasul, makanlah dan carilah pendapatan dari yang baik-baik saja. Maksudnya yang Allah halalkan. Dan kerjakan kebajikan, sibuk dengan amal saleh setelah itu. Juga beliau mengatakan dalam mengangkat surah Al-Baqarah ayat 172 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang beriman, makan dari rezeki yang baik saja yang kami berikan kepadamu. Imam Ahmad mengatakan rahimahullah, makan itu termasuk agama. Ya, ia berargumentasi dengan kedua ayat ini. Maksudnya makan makanan halal, punya pendapatan halal, bagian daripada perintah agama. Ya, berarti kalau mencari pendapatan haram, termasuk tadi mengambil dari mahar anak, ya, atau menjadikan pernikahan sebagai ajang bisnis, ya, itu juga baik dari ayah atau ibu dan juga saudara atau saudara ataupun saudari, ini semua masuk dalam masalah ini. Kata beliau, karena itu ya, orang muslim wajib takut kepada Allah dan merasa diawasi olehnya saat berada di masjidnya ketika sholat dan berdoa, serta merasa diawasinya saat berada di tempat dagangnya, pabriknya, atau di atas kursi kerjanya, ya, bahkan di setiap lini kehidupannya. Ia takut kepada Allah, hanya mencari yang halal saja dan tulus tulus dalam bekerja. Dan itu berjalan sesuai dengan sabda Nabi SAW, Ittaqillah haitsuma kunt. Bertakwalah kepada Allah ya, dimanapun dan bagaimanapun kamu berada. Orang muslim itu akan dimintai pertanggungjawaban atas semua perbuatan dan perangainya, serta dicatat dalam buku catatan amal yang tidak meninggalkan yang kecil maupun besar. Nabi SAW telah mengingatkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tabarani dan juga Al-Bazzar dengan sanad sahih. Kata Nabi SAW, "Lan tazula qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'alu an arba'ah." Tidak akan tergelincir kedua telapak kaki hamba pada hari kiamat hingga ditanya tentang 4 perkara. An umurihi fima afnah, tentang umurnya, untuk apa dia habiskan, waktunya. Dia pakai untuk apa saja waktunya. Wa an syababihi fima ablah, dan masa mudanya dia pakai untuk apa? Karena dia masih energik, ya. Wa an malihi min aina iktasabu fima anfaqah, dan hartanya dari mana dia dapatkan dan kemana dia keluarkan. Itu Allah akan tanya semua, ya. Termasuk memakan yang bukan hak Anda. Ini sedang dibahas sekarang, mahar anak aja nggak boleh, ya. Wa an ilmihi madza amila fihi, dan ilmunya, ya, untuk apa atau apakah dia telah amalkan? Apakah dia telah amalkan? Kata penulis ini, saya bacakan kembali ya. Abdullah bin Sa'ad Al-Falih mengatakan dalam buku ini, apakah engkau tahu, wahai saudaraku sama muslim, bahwa engkau akan dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat tentang segala sesuatunya. Di antaranya adalah tentang harta. Engkau akan ditanya tentangnya dengan pertanyaan dari mana engkau mendapatkannya dan untuk apa engkau nafkahkan. Dari mana engkau dapatkan, kemana engkau keluarkan. Ingat, semua pendapatan haram tidak ada keberkahannya. Bahkan akan mendatangkan efek-efek negatif. Kata beliau, selamat bagi siapa saja mencarinya dari jalan-jalannya yang disyariatkan dan menafkahkannya pada aspek-aspek yang disyariatkan, yaitu menafkahkan untuk dirinya sendiri dan keluarganya dengan tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Ini konsep dasar syariat ya. Kita mencari pendapatan dan mengeluarkannya. Tidak berlebihan dalam semua itu. Orang ini diberi pahala atas perkara itu. Ia tidak lupa akan hak Allah di dalamnya berupa zakat dan selainnya berupa aspek-aspek kebajikan, menyambung hubungan dan berbuat kebajikan. Sebaik-baik harta adalah hartanya dan orang ini mendapatkan kedudukan yang paling utama.
Sebaliknya, celakalah bagi siapa yang mencarinya dari jalan-jalan yang diharamkan atau bersyubhat berupa kecurangan, riba, transaksi-transaksi yang diharamkan, undian, tipu daya untuk mengambil harta orang lain secara batil, makan harta anak yatim atau janda dan orang miskin, kemudian menafkahkannya dalam aspek-aspek keharaman berupa alat-alat hiburan, minuman keras, narkoba, atau bepergian ke negeri-negeri kafir atau negeri-negeri yang menghalalkan segala macam hingga mendapatkan keharaman yang diinginkan nafsu dan syaitan, atau berfoya-foya dan menghambur-hamburkan harta bukan pada tempatnya. Karena orang ini adalah saudara syaitan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Isra ayat 27 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana asyaitanu rabbih kafura. Sesungguhnya orang-orang yang memboros, orang yang boros atau yang mengeluarkan harta bukan pada tempatnya. Padahal hal yang haram masuk dalam masalah ini adalah saudara-saudara syaitan. Kata beliau, maka bertakwalah kepada Allah wahai hamba Allah dan ketahuilah bahwa engkau akan dimintai pertanggungjawaban mengenai hartamu. Dari mana engkau mendapatkannya dan untuk apa engkau menafkahkannya. Bersiap-siaplah untuk menjawab pertanyaan dan memberikan jawaban yang benar. Ya. Maksud dalam masalah ini juga seperti hak waris ya. Yang juga banyak orang seperti itu. Saya kemarin ketemu dengan jamaah yang membahasakan ada orang tua meninggal kemudian saudaranya tidak mau membagikan sebagian dari hak waris atau memang ada warisan. Ini haram semuanya, nggak boleh. Untuk apa ini? Harta haram tidak akan ada manfaatnya. Kepada mereka yang menggampangkan tentang makan haram, akan aku sebutkan sebagian dari dampak yang mengerikan dan kerugian yang sangat besar yang akan kembali kepada pribadi dan masyarakat berupa kebinasaan dan kehancuran di dunia dan juga di akhirat. Artinya beliau akan sebutkan di buku ini dampak-dampak. Kalau Anda tetap memaksakan diri mengambil harta yang haram, termasuk di sini wali mengambil dari mahar anak perempuannya gitu. Mudah-mudahan itu menjadi penjera dan penghalau bagi mereka agar mereka hanya mencari yang halal saja dan berhati-hati dari perkara syubhat. Hendaklah yang menjadi tekad setiap muslim ialah mencari yang halal, bukan mencari harta dan bukan mencari murni harta, ya, tapi halalnya gitu. Dan ia bukan golongan yang disinyarir oleh Nabi SAW. Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halali am minal haram. Akan datang pada manusia suatu zaman yang ketika itu seseorang tidak peduli apa yang diambilnya, apakah dari kehalalan ataupun dari keharaman. Hadis riwayat Bukhari. Ya. Beliau kemudian menyebutkan tentang dampak-dampak. Nah, dampak pendapatan haram. Jadi selain membahas tentang memang haramnya seorang wali, apakah itu ayah atau saudara terhadap saudari, ayah terhadap anak perempuannya atau saudara terhadap saudarinya. Kalau ini orang-orang yang bisa menjadi wali aja nggak boleh, apalagi orang yang tidak bisa jadi wali kayak ibunya, tantenya, saudarinya, ini semua tambah tidak boleh hukumnya. Ya, sengaja menunggal pernikahan anaknya atau saudarinya atau ponakannya untuk menjadikan sebagai sumber pendapatan. Ini tidak boleh. Yang paling pertama dampak yang disebut oleh beliau pendapatan haram ini adalah menghilangkan keberkahan. Makna keberkahan kecukupan. Sebanyak apapun akan habis tanpa ada terlihat. Nah, ini sering terjadi. Kalau Anda pernah lihat begitu, rekening Anda sekian banyak uang, ratusan juta, miliaran, loh kok habis ya? Kemana ya? Kok nggak kelihatan? Nah, berarti ada sesuatu di situ. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 276, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Ya. Di sini riba adalah mewakili sesuatu pendapatan yang haram. Juga sabda Nabi SAW, Al-bayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in katama wa kadaba muhikat barakatu bai'ihima. Penjual dan pembeli itu berada dalam khiyar selama keduanya belum berpisah. Maksudnya khiyar itu masih bisa melanjutkan transaksi atau membatalkannya selama keduanya belum berpisah, pembeli dan penjual. Jika keduanya jujur dan transparan, maka keduanya diberkahi dalam jual belinya. Sebaliknya, jika menyembunyikan dan berdusta, maka dihapuskan keberkahan jual belinya. Hadis riwayat Bukhari dan juga An-Nasai. Ya, artinya di sini kalau Anda transparan, Anda jujur apa adanya dan niat memang mengejar yang Allah halalkan, maka Allah akan berkahi. Tapi kalau tidak akan diangkat keberkahan. Walaupun yang dijual mobil bekas, tapi karena jujur dan transparan, maka laku dengan baik.
Yang menjual dapat uang penuh keberkahan, yang membeli juga produk tersebut mendapat keberkahan. Artinya walaupun mobil bekas dia bisa pakai dalam jangka waktu yang lama tanpa ada masalah. Sebaliknya kalau mereka bohong dan berdusta atau bahasa lainnya bohong dan tidak transparan, maka Allah mengangkat keberkahannya. Walaupun laku, maka mobil itu akan bermasalah, uang yang diambil juga tidak terlihat, ya, dipakai untuk apa saja. Maka ini ada efek ini yang banyak orang tidak lihat, ya. Kata beliau, lihatlah saudaraku tentang akibat dusta dan bertransaksi dengan keharaman berupa riba, kecurangan dan selainnya, sesungguhnya itu menghilangkan keberkahan. Siapa yang melakukan kecurangan dan menyembunyikan cacat barang karena menginginkan keuntungan lebih, maka ia dihukum dengan kebalikan tujuannya, yaitu hilang keberkahan harta yang diambilnya. Jadi nggak akan pernah ada kecukupan gitu. Yaitu hilang keberkahan harta yang diambilnya. Meskipun bertambah secara kuantitas, tapi tiada keberkahan di dalamnya. Dan ia didera musibah, petaka, penyakit, atau suatu peristiwa. Lalu ia membelanjakan harta tersebut untuk mengatasi musibah yang menimpahnya. Nah, jadi kadang-kadang orang gitu lupa, dia ambil uang sekian miliar, oh dia untung nih. Dia telah mengambil dari mahar anaknya, atau dari calon anak mantunya dia tekan misalnya. Atau dia mengambil dari hak waris, atau dia mengambil dari kantornya, atau dia mengambil dari sebuah proyek, apalah ya, yang bukan haknya. Maka dia pikir dia akan untung dari situ. Padahal sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala akan membuat nanti dia ditimpa sebuah penyakit, wa na'udzubillah, dan harta itu habis untuk membiayai penyakitnya saja. Itu banyak sekali terjadi, ya. Namun jika dia jujur dan menjelaskan cacat barang serta tulus kepada saudaranya sama muslim, maka harga barang itu menjadi sedikit, tapi Allah ta'ala memberkahi harta tersebut. Banyak orang pada masa sekarang mengeluhkan sedikitnya keberkahan harta padahal hartanya banyak. Dan kata Nabi SAW, al-halifu munafiqatun lis-sil'ati mumhikatun lil-baraka. Hadis riwayat Bukhari. Sumpah untuk melariskan barang dagangan, ya, sumpah itu bisa melariskan barang dagangan, tetapi menghilangkan keberkahan. Bersumpah, yaitu bersumpah atas jual beli. Dan ini tidak boleh. Memang dapat melariskan barang dagangan, yaitu terjual dengan harga yang mahal atau banyak, tapi tidak ada keberkahan pada harta tersebut. Lalu apa gunanya? Banyak pebisnis, kata beliau, pada masa sekarang mengalami kebangkrutan dan hutang mereka menumpuk tidak lain karena sebabnya muamalah yang diharamkan, terutama transaksi riba. Semoga Allah lindungi kita. Tentu ini beliau membahas secara umum ya tentang harta haram. Tapi yang kita titik beratkan memang harta haram sangat luas bahasanya. Di antaranya bahasan tentang masalah kita mengambil hak harta orang lain secara batil. Doa juga yang kedua, dampaknya doa tidak dikabulkan. Beranjak daripada hadis Nabi SAW yang beliau ucapkan kepada sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ya Sa'du atib mat'amaka takun mustajabat da'wah. Wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu, niscaya doamu terkabulkan. Hadis riwayat Tabarani. Dalam hadis juga Nabi SAW bersabda, waqad dzakara rajulu yutilu as-safara ash'atha akbara yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Sungguh beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang yang menempuh perjalanan panjang dalam keadaan rambutnya kusut, tubuhnya berdebu, dan dia mengangkat kedua tangannya seraya mengatakan, wahai Tuhanku, sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan diberikan makanan dari yang haram, maka bagaimana bisa doanya dikabulkan? Kata beliau, perhatikanlah, semoga Allah merahmatimu wahai saudaraku, pengaruh makan haram dalam menghalangi terkabulnya doa. Apa daya seseorang ketika sebab-sebab langit terputus darinya? Ya, dia lagi sakit, butuh doa, dokter sudah angkat tangan. Ya, dia lagi terlilit utang, semua orang sudah menagih dan tidak lagi keluarga, orang dekat yang bisa membantunya. Dari mana dia bisa mendapatkan? Kecuali dari Tuhannya. Ya. Maka tertutup karena ada makanan-makanan haram yang didapatkan. Ia mengangkat kedua tangannya ke langit saat sedang sakit, mengharapkan kesembuhan dari penyakitnya. Saat ia berada dalam kesusahan dan mengharapkan kelapangan darinya. Dan saat ia berada dalam duka yang mengharapkan kelapangan darinya, ia mengangkat kedua tangannya dengan mengiba kepada Rabb-Nya agar dihilangkan kesusahannya dan dilapangkan dari kesedihannya, sedang pintu-pintu langit ditutup karena ia makan haram. Maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Andai kata tidak ada keharaman kecuali kerugian ini saja, doa tidak diijabah, niscaya ini sudah cukup atau bisa menjadi penjerah dan penghalau terbesar untuk tidak makan yang haram. Ya.
Kata beliau, oleh karena itu perbaikilah makananmu, niscaya doamu dikabulkan. Dan janganlah tutup pintu-pintu langit dengan makan keharaman. Karena engkau butuh kepada Rabbmu. Karena engkau butuh kepada Rabbmu. Kemudian selanjutnya kata beliau, ada riwayat yang lain menyebutkan tentang masalah diangkatnya keberkahannya. Ini ditambahkan tadi ke poin yang pertama. Tadi saya belum sempat bacakan. Dalam Musnad Imam Ahmad dikatakan, kata Nabi SAW, la yaktasibu abdun malan min haramin fayunfiku minhu fayubaraka lahu fi, wa la yatasaddaqu bihi fayuqbalu minhu, wa la yatruku khalfa dhahrihi illa kana zadahu ila an-nar. Inna Allah azza wa jalla la yamhu as-sayyi'a bis-sayyi'i, walakin yamhu as-sayyi'a bil hasan, innal khabitha la yamhu al-khabith. Ya. Artinya, tidaklah seorang hamba mencari harta dari keharaman lalu menafkahkannya dengan diberi keberkahan. Jadi kalau dia pakai harta haram, tidak akan ada keberkahannya, tidak akan ada kelihatan ya hasilnya. Dan tidaklah menyedekahkannya lalu diterima sedekahnya, serta tidaklah yang meninggalkannya di belakang punggungnya, melainkan ia semakin menambahnya ke neraka. Sesungguhnya Allah tidak menghapus keburukan dengan keburukan, tapi menghapus keburukan dengan kebaikan. Sesungguhnya keburukan tidak akan menghapus keburukan yang lainnya. Ya. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, ini kata-kata luar biasa, sungguh menolak 1/6 dirham dari keharaman, 1/4 dirham. Jadi kalau Anda punya 1.000 rupiah dibagi lagi 4, 250 rupiah saja. Menolak sumber haram yang sekecil itu lebih baik daripada 100.000 dirham yang dinafkahkan di jalan Allah. Jadi menolak jumlah yang kecil, misalnya 250 rupiah yang haram, ini kita tahu ini haram kayaknya, udah saya nggak mau tinggalkan. Itu lebih besar pahalanya dan lebih mulia di sisi Allah daripada orang berinfak dengan ratusan kali lipat dari jumlah itu. Misalnya dia berinfak dengan 10 juta rupiah. Menolak sedikit yang haram masih lebih afdal. Abdullah bin Mubarak rahimahullah, seorang ulama tabi'in, mengatakan, sungguh jika aku menolak 1 dirham dari syubhat, lebih aku sukai daripada menyedekahkan 600 dirham. Jadi aku menolak 1 dirham dari syubhat, kayaknya ini haram gak deh, saya gak mau ambil. Lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada aku berinfak 600.000 dirham. 1 dirham tolak yang haram, lebih aku sukai daripada aku berinfak dengan 600.000. Jadi Anda menolak 1.000 rupiah haram, lebih disukai oleh Abdullah bin Mubarak daripada ya Anda bersedekah dengan 600 ya ribu rupiah gitu. Jadi itu bagaimana mereka luar biasa menjaga ya pendapatan-pendapatan mereka ini. Yang ketiga, bisa merusak hati seseorang pendapatan haram itu. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ala inna fil jasadi mudgha, idha salahat salahal jasadu kullu, wa idha fasalat fasalal jasadu kullu, ala wahiyal qalbu. Ingatlah bahwa dalam tubuh terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka seluruh tubuh menjadi baik. Dan jika rusak, maka seluruh tubuh akan menjadi rusak. Ketahuilah itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ibnu Hajar berkata tentang hadis ini, rahimahullah. Di dalamnya terdapat peringatan supaya mengagungkan nilai hati dan menganjurkan supaya memperbaikinya. Serta mengisyaratkan bahwa penghasilan yang baik memiliki dampak. Penghasilan yang baik memiliki dampak terhadap kebaikan hati seseorang. Jadi hati orang mudah sulit khusyuk ya, keras hatinya, suka kasar, ini semua termasuk pengaruh dari masalah pendapatan-pendapatan yang haram tersebut. Imam Ahmad mengatakan rahimahullah, waktu ditanya dengan apa hati bisa menjadi lunak, banyak daripada hadis ini ya, karena kalau hatinya baik lunak ya, maka akan baik semua urusannya. Kalau buruk maka buruk semuanya. Maka beliau mengatakan dengan pendapatan halal. Dengan pendapatan halal. Ya. Yang keempat, pendapatan haram itu bisa mendatangkan kegelisahan, ya, kebimbangan, kehinaan. Kalau seseorang misalnya mengambil sesuatu yang haram, misal dia mengambil uang 1 juta rupiah tapi haram, bukan hak dia. Setiap kali dia dengarkan ya, angka 1 juta, dia ketakutan sendiri. Kenapa dia tidak hidup apa adanya? Pas. Ya, Allah kasih begitu ya sudah begitu. Jangan terpengaruh dengan casing dan kemasannya. Karena itu semua cuma kemasan saja. Kemasan. Kita makan, orang makan pakai piring emas dengan orang makan pakai daun pisang, beda kemasan. Intinya kan makan. Judulnya kan makan. Beda kualitas makanannya, iya, sesuai dengan kemampuan, tapi tetap saja makan. Ya.
Jadi jangan terpengaruh dengan casingnya. Yang penting target kita tercapai. Makan ya makan, tidur ya tidur. Makanya Anda lihat orang-orang yang susah, bahkan kadang-kadang makan bekas orang, tidur di trotoar jalanan, ya di pinggir jalanan, mereka bisa nikmat saja tidurnya, gitu kan? Tidak ada masalah karena mereka tidak terbebani dengan itu. Kemudian yang kelima, ancaman dengan siksa yang keras pada hari kiamat. Beliau mengangkat contoh di sini tentang masalah memakan harta anak yatim, ya. Dari surah An-Nisa ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Dan neraka jahanam itu, ya. Jadi maksudnya di sini orang makan harta anak yatim maka akan disiksa dengan api neraka. Dan umumnya itu khususnya, umumnya semua harta haram membawa kepada siksa, ya, karena ada hadis Nabi SAW dalam hadis Tabarani, ayyuma lahmin nabata min suhtin fannaru awla bihi. Beliau mengangkat hadis ini, ya, daging manapun yang tumbuh dari pendapatan haram maka neraka lebih patut baginya. Nah, jadi bisa membawa ke dalam api neraka. Ini efek yang kelima, gitu. Efek yang kelima. Jadi ini kecelakaan yang luar biasa, gitu. Bagaimana efeknya sangat besar terhadap hal-hal yang mendatangkan harta yang haram ini, ya. Dan tentu banyak sekali, ya, beliau angkat di sini ada contoh-contoh tentang bagaimana Nabi SAW pernah gelisah tidur di satu malam, ya. Kemudian dilihat oleh salah satu istri beliau, ya, kemudian istrinya menanyakan, kenapa ya Rasulullah Anda gelisah, ya. Kemudian beliau menceritakan, beliau menggambarkan dalam riwayat, kalau saya dalam riwayat Bukhari Muslim, ya, kalau saya tadi masuk ke dalam rumah dan saya temukan ada satu kurma yang tergeletak, lalu aku memakannya, gitu. Dan aku khawatir itu jangan sampai adalah kurma sedekah. Artinya bukan untuk beliau tapi untuk disedekahkan. Begitu juga dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah memiliki seorang budak yang beliau bebaskan bekerja, terserah mau kerja di mana saja. Dan sebagai bentuk penghormatan terhadap budak tersebut, kalau dia sudah ada income hari itu, dia beli makanan lalu dia tawarkan untuk makan bersama Abu Bakar. Abu Bakar duduk makan bersama dia. Dan selalu Abu Bakar nanyakan, dari mana nih? Dari mana pendapatan kamu? Kamu kerja apa hari ini? Gitu kan. Satu waktu Abu Bakar lupa nanya. Tidak nanya kepada dia tentang masalah apa yang dia, dari mana sumbernya. Lalu kemudian setelah makan baru Abu Bakar tanya, ini tadi yang kita makan ini dari mana? Kamu kerja apa hari ini? Dia bilang, di masa jahiliyah dulu saya pernah pura-pura jadi dukun. Pura-pura jadi dukun. Kemudian ada orang yang saya sampaikan, lakukanlah ini. Tiba-tiba benar gitu. Tiba-tiba saja. Dan dia waktu itu tidak punya pendapatan. Sekarang dia ketemu saya, dia ingat itu utang dia bayar. Maka itu saya belikan makanan ini. Abu Bakar tanpa banyak bertanya, ini karena pendapatan dari penipuan. Pura-pura jadi dukun. Jadi dukun aja sudah nggak boleh, ini pura-pura jadi dukun. Dan ini dibayar dari kasus pembohongan itu. Maka beliau mengorek, memasukkan telunjuknya ke dalam tenggorokannya lalu memuntahkan makanan tersebut. Sa'ad bin Abi Waqqas berkata radhiyallahu anhu, tidaklah aku mengangkat satu suap ke mulutku, melainkan aku dalam keadaan mengetahui dari manakah datangnya dan dari manakah keluarnya. Ya. Ini diambil dari buku Jami' Ulum wal Hikam, jadi 1 halaman 275. Jadi saking pekahnya, satu suap aja beliau teliti dulu. Wahab bin Munabbi berkata, barang siapa yang ingin doanya dikabulkan Allah Ta'ala, maka hendaklah yang memperbaiki sumber makanannya atau pendapatannya. Juga sama dari buku yang sama, Jami' Al-Ulum wal Hikam di jilid 1 halaman 275. Wahab ibn Al-Ward, kalau tadi Wahab ibn Munabbi, ini Wahab ibn Ward berkata, andai kata engkau berdiri menggantikan tiang ini, maka tiada sedikit pun bermanfaat bagimu hingga engkau memperhatikan apa yang masuk ke dalam perutmu, apakah halal ataupun haram. Jadi maksudnya, kalaupun kau hanya berdiri di tiang di masjid, cuma menggantikan tiang ini. Di situ saja, sholat 5 waktu, ibadah terus kepada Allah sampai mati. Tidak akan bermanfaat, kata beliau, sampai kau memperhatikan makanan yang masuk ke perutmu itu halal atau tidak. Jadi di sini bukan cuma sekedar dia bekerja mendapatkan pendapatan. Orang kalau kasih pun dia hati-hati. Karena bisa berpengaruh kepada hisab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau ini hanya sekedar contoh saja. Jangankan bicara yang haram, bicara yang syubhat saja sudah cukup, ya, untuk membuat seseorang hati-hati. Karena beranjak daripada hadis Nabi SAW yang beliau angkat di hadis, ya,
yang berbunyi kata Nabi SAW, "Man ittaqa syubhati istabra'a lidini wa irdihi wa man waqa fi syubhati waqa fil haram." Hadis yang masyhur ya. Barang siapa meninggalkan perkara-perkara syubhat, samar-samar, halal enggak ya, boleh enggak ya, dia tinggalkan, maka ia mencari ya kebebasan untuk agamanya dan kehormatannya. Dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan siapa yang jatuh dari perkara syubhat, maka ia jatuh ke dalam yang haram. Ya. Inilah hakikat takwa, patuh kepada Allah SWT. Umar bin Abdul Aziz berkata, takwa kepada Allah bukan hanya berpuasa di siang hari, atau sholat malam, atau mencampur keduanya. Siang hari puasa, malam harinya sholat malam. Tapi takwa sebenarnya, puncaknya adalah, ia meninggalkan apa yang diharamkan Allah dan melaksanakan apa yang diwajibkan Allah. Barang siapa yang dikarunia kebaikan setelah itu, maka itu adalah kebaikan yang ditambahkan di atas kebaikan dia. Dan tidak boleh teman-teman kita merekayasa ya. Karena ini bahaya sekali. Perhatikan bagaimana peringatan Nabi SAW tentang sikap kaum Yahudi. Lalu Anda bisa tarik kepada lini kehidupan Anda sehari-hari ya. Hadis ini riwayat Bukhari. Kata Nabi SAW, Qatalallahu al-Yahuda lamma harramallahu alaihim syuhumuha jamaluhu thumma ba'uhu fa'aqaluha. Semoga Allah membinasakan kaum Yahudi. Ketika Allah mengharamkan kepada mereka lemak bangkai, mereka menyiasatinya, kemudian mereka menjualnya lalu memakan harganya. Ya, jadi artinya orang-orang Yahudi ini tidak boleh makan lemak pada saat itu. Maka mereka merekayasa, mencairkannya, menjadikannya sebagai minyak, lalu mereka jual dan mereka tetap ambil. Dengan alasan, kan sudah bukan lemak lagi. Nah, padahal sebenarnya dasarnya sudah jelas. Gitu. Maka ini dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan cukup banyak di akhir buku ini beliau menyebutkan tentang contoh-contoh yang bisa diambil pelajaran. Orang-orang kadang-kadang merekayasa keadaan-keadaan sehingga akhirnya mereka masuk dalam hal-hal yang haram. Gitu ya. Tinggal yang terakhir teman-teman sekalian, ada beliau angkat yang sangat menarik, yaitu bagaimana orang yang diuji dengan harta haram bisa membebaskan diri dan bertobat kepada Allah. Ya. Jadi dititik beratkan taubat nasuha itu ya, dengan 3 syarat, yaitu meninggalkan dosa itu, tidak lagi melanjutkan, menyesali dan juga berjanji sama Allah tidak mengulanginya. Ya, ini kalau berhubungan dengan hak Allah. Ditambah kalau hak manusia, Anda pernah mengambil harta orang lain, Anda pernah memukul orang lain, maka ini harus Anda merusak citra orang lain dengan ghibah dan fitnah. Maka Anda taubatnya ditambah syarat yang keempat. Selain meninggalkan dosa itu, menyesali dan juga janji sama Allah tidak akan mengulanginya, ditambah yang keempat, Anda memperbaiki nama dia kalau Anda pernah merusak nama baiknya, Anda meminta kehalalannya kalau Anda pernah mengambil harta, atau Anda mengembalikan, atau Anda kisos ya, kalau Anda pernah menyakiti fisiknya, minta supaya dia maafkan, atau kalau tidak dia lakukan hal yang sama kepada Anda. Kalau Anda akan ada hisab pada hari kiamat nanti. Makanya hadis Nabi SAW yang sangat masyhur ya, dia tutup dengan ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi SAW, Atadruna manil muflis, atadruna mal muflis. Apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut itu? Qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Maka mereka menjawab para sahabat, orang-orang yang bangkrut di antara kami adalah orang-orang yang tidak memiliki dirham dan juga perkakas. Faqala innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Bukan itu kata Nabi SAW. Orang yang bangkrut sebenarnya dari umatku ialah orang yang datang pada hari kiamat membawa lengkap pahala solat, puasa dan zakat. Wa ya'ti wa qad syatama hadha. Tapi dia juga datang dalam membawa pernah mencaci maki orang yang ini. Wa kadzafa hadha, dan menuduh orang yang ini. Wa akala mala hadha, dan memakan harta orang yang ini. Wa safaka dama hadha, dan menumpahkan darah orang yang ini. Maksudnya orang-orang yang datang pada hari kiamat semua ini ya, yang pernah dia caci maki, yang pernah dia tuduh, yang pernah dia ambil hartanya, yang pernah dia tumpahkan darahnya. Wa daraba hadha, dan pernah memukul orang yang ini. Fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi. Maka pahalanya pun dibagi-bagi kepada orang-orang tersebut. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alaihi. Kalau seandainya sudah habis pahalanya dibagi-bagi, sementara belum selesai perkara dia dengan orang-orang yang menuntut tadi, ukhidha min khatayahum,
maka akan diambil dosa-dosa mereka, faturihat alaihi thumma turiha finnar, maka akan dibebankan kepada dia, lalu dia pun dicampakkan ke dalam api neraka. Jadi orang lain yang berzina, dia yang tanggung. Orang lain yang riba, membunuh, maka dia yang tanggung. Kenapa? Karena dia melakukan kezaliman, lalu kemudian pahalanya dibagi-bagi. Dia sudah setengah mati sholat, dia zakat, dia melakukan ketaatan-ketaatan, habis diambil oleh orang-orang yang telah dia zalimi. Maka hati-hati sekali teman-teman. Ini diangkat oleh beliau, dan beliau juga mengangkat ayat firman Allah SWT sebagai penutup dalam surah Al-Baqarah ayat 281. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Maka takutlah pada hari ketika kamu semua dikembalikan kepada Allah, kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Juga saya tambahkan hadis Nabi SAW yang berbunyi, teman-teman sekalian, ya, siapa yang punya sangkutan permasalahan dengan saudaranya, selesaikan sekarang. Di dunia ini, mumpung ada kesempatan. Dia masih hidup, Anda masih hidup. Selesaikan. Sepahit apapun, lebih baik Anda selesaikan sebelum datang hari tidak ada lagi manfaatnya dirham dan dinar. Nggak ada lagi. Transaksi uang, negosiasi sudah nggak bisa. Di dunia, Anda misalnya negosiasi. Anda pernah sakitin orang, dia tidak mau maafkan, Anda tolong maafin saya. Kalau perlu kita negosiasi, kasih dia harta, kasih dia kendaraan, supaya dia mau maafkan misalnya. Supaya selesai. Karena kata Nabi SAW, nanti datang hari tidak ada lagi manfaatnya dirham dan dinar. Tidak ada lagi rupiah, dolar, real, tidak ada lagi manfaatnya semua. Ya, euro dan seterusnya. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, memang apa nanti di sana? Kata Nabi SAW, pahalamu atau dosa dia? Dikasih pahalamu dulu, kalau udah habis dosa mereka akan ditimpakan kepadamu. Dan ini hal yang berbahaya. Ya, dan kalau Anda mengatakan, kan Ustaz tadi bahasanya tentang mahar Ustaz. Tentang ayah atau ibu yang mengambil mahar anaknya. Ya, atau sengaja memahalkan sehingga jadikan sebagai transaksi jual beli, kemudian atau saudaranya kepada saudarinya, maka jawaban kami, ya tetap saja itu pendapatan haram. Bukankah Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yauma yafirru mar'u min abihi wa ummihi wa abihi, pada hari kiamat nanti orang lari dari ayahnya dan ibunya, wa sahibatihi wa bani, dari pasangan hidup dan anak-anaknya, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu orang ingin menyelamatkan dirinya masing-masing. Maka hati-hati saudaraku, ini poin penting yang harus diperhatikan. Allahu a'lam.